Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fisher Fitri dengan NIM 1801530061 dan rekan saya bernama Goliva Novinda Putri dengan NIM 1801530088 dari kelas Machine Learning B1. Kini kami akan menjelaskan mengenai regresi linier dan clustering. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai regresi linier. Dapat kita ketahui, metode pembelajaran dalam machine learning terdapat supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Di dalam supervised learning terdapat beberapa algoritma. Yang pertama dari decision tree, regresi linear, Naive Bayes classifier, neural network, dan lainnya. Nah, regresi linear itu apa? Regresi linear adalah suatu regresi yang digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi hubungan antara dua variabel dalam penelitian kuantitatif, di mana regresi linear ini mampu membuat satu asumsi tambahan yang mengkorelasikan antara variabel independen dan dependen melalui garis yang paling sesuai dari titik data garis lurus, artinya bukan kurva atau semacam faktor pengelompokan. Nah, di dalam regresi linear terdapat rumus sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus BX, dengan keterangan A sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi atau besaran Y yang ditimbulkan X. Berikut contoh yang saya berikan untuk kita uji coba dalam Python ini. Nah, sebelumnya kita harus meng-add data terlebih dahulu, yaitu data scalar. Nah, ini kita add, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita uji coba terlebih dahulu dari awal. Nah, muncul scalar 1, 0. Nah, ini code yang saya buat contoh. Kita jalankan. Tampil seperti ini. Nah, import pandas ini mengartikan untuk memanipulasi data. Nah, selanjutnya kita coba code selanjutnya, yaitu visualisasi data. Import matplotlib pyplot as plt. Ini berfungsi untuk membuat grafik plot. Lalu kita jalankan. Nah, akan tampil seperti ini. Tampilan grafik. Ya, kayak grafik. Nah, titik-titik ini menandakan IPK dari tiap semester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya kita jalankan simple linear regression. Akan tampil seperti ini. X ini menandakan features, Y menandakan target. Import NumPy as NP ini untuk kebutuhan matematika. Setelah itu kita jalankan code ini, maka akan tampil array 1 sampai dengan 7. Setelah itu kita jalankan fungsi code ini, akan tampil linear regression. Selanjutnya kita akan menampilkan garis pada grafik, yaitu garis merah, dengan code ini.
maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita jalankan fungsi formula linear regression. Tampil seperti ini. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai regresi linear, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai materi clustering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gudivana Binda Putri, NIM 1801530088 dari kelas B1 Machine Learning. Di video ini saya kebagian mendapat penerapan algoritma clustering di Kaggle ini. Pertama kita buka Kaggle dulu, terus kita add data, pencet ini, terus kita cari sklearn karena kita ingin menggunakan scikit-learn. Nah, lalu pilih yang atas, lalu di add. Di sini saya sudah menambahkannya. Kalau kita mau pakai dataset sendiri, itu bisa buatnya di Notepad. Contohnya kita buat simpul seperti ini. Nah, ini adalah dataset yang saya buat sendiri di Notepad. Lalu kita klik your dataset, terus upload dataset. Nah, ini dataset saya yang udah saya upload tadi, akan terlihat di sini. Nah, ini kalau kita mau menjalankan kodenya itu dari awal ini harus di run dulu, karena nanti kode-kode di bawahnya itu akan error. Di sini ada markdown clustering. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data, atau dengan kata lain adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Langkah-langkah 1. Siapkan dataset. 2. Siapkan metode. 3. Train model. 4. Konsum model. Nah, di sini saya sudah mengetikkan kodenya tadi. Import pandas spd ini isinya harus sama persis dengan dataset yang kita buat tadi, dan jika di run itu hasilnya seperti tabel ini, berisi sama persis dengan dataset yang dibuat, ada tahun, keuntungan, dan isinya. Ini dimulai dari 0 karena kita menggunakan array, karena di sini menggunakan array. Nah, di kode yang kedua ini import numpy asnp tahun array, dan seperti kode di bawah ini, dan kita menambahkan variabel baru yaitu x untuk menampilkan hasil array dari tahun dan keuntungan ini. Tadi kan ini untuk menampilkan bentuk tabelnya, kalau ini menampilkan bentuk arraynya dari dataset yang kita buat tadi. Lalu di kode yang ketiga ini itu fungsinya untuk menampilkan grafik. Jadi kita ketikkan kode import matplotlib.pyplot.asplt, lalu scatter ini untuk menampilkan tabelnya. Nah, di sini di dataset saya tadi ada tahun dan keuntungan, jadi anggap saja X adalah tahun dan Y adalah keuntungan. Lalu title ini untuk ini, dan show untuk menampilkan hasil dari grafiknya. Di sini grafiknya naik karena memang saya buat datasetnya urut dari terkecil ke tertinggi. Nah, di kode yang baru ini yang akan saya buat ini itu untuk membuat clusteringnya. From sklearn .cluster import comments. Lalu ini untuk bagian train modelnya. Comments sama dengan
Lalu ini untuk bagian konsumnya. Lalu di run dan akan menampilkan grafik yang kurang lebih sama, cuman berbeda warna, dan ini grafiknya naik. Di sini ada 2017,5 dan 2012,5 itu mungkin perbedaan yang terjadi antara tahun 2017 dan 2012, dan ini adalah hasil dari clusternya yang saya buat kurang lebih seperti ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.